Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berkahwin dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita berkumpul kerana hati bahagia Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita buat maulid? Kita buat maulid sebab kita tidak hidup dengan Nabi, tidak makan dengan Nabi, tidak sembahyang dengan Nabi, tidak serumah dengan Nabi, tak pernah menengok Nabi. Sahabat Nabi tidak perlu buat maulid sebab mereka berjalan dengan Nabi, solat dengan Nabi, berperang dengan Nabi, tiap-tiap hari dengan Nabi. Kita yang tidak kenal dengan Nabi ini memperkenalkan Nabi kepada anak, menantu, kawan, sahabat, jiran kita dengan mengadakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isi maulid itu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, isi maulid itu 5 saja, tak banyak-banyak. Yang pertama baca ayat Quran, yang kedua baca sejarah Nabi, yang ketiga ada tazkirah amar ma'ruf nahi munkar, yang keempat ada salawat, yang kelima ada doa. Jadi kalau dah cukup 5 itu, maka insya Allah sudah boleh disebut dengan maulid. Makan kalau ada baik, tak ada pun tak apa. Makan sebagiannya membuat, karena itu bagian daripada sedekah. Di tempat saya namanya Maulid Arba'in. Arba' 4, Arba'in 40. Disebut dengan Maulid Arba'in kerana maulid dibuat 40 malam. Jadi saya sangka 40 malam ni dah banyak betul maulid. Ya, tiap malam lebih 1 bulan. Tapi bila saya pergi ke Aceh, ujung Sumatera bagian atas sekali, saya tanya mereka, di sini maulid berapa lama? 90 hari, 3 bulan. Jadi kalau saya lah duduk di situ 3 bulan, balik gemuk. Makan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita berselawat. Selawat pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lain kepala, lain isinya, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala manusia, lain ya, cara dia buat selawat. Maghribi lain bunyi selawat, Sudan saya dengar lain bunyi selawat, di Mesir pun dengan irama yang orang Melayu pun dengan lagu-lagu nagam dia. Maka ini semua adalah tradisi. Nabi tidak pernah melarang. Begitu juga dengan azan. Azan ada lagunya, Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Maka itu semua baik semua. Jadi sesiapa yang membaca selawat dengan ada lagu, ada irama, baik. Bagi sesiapa yang tak suka, dia baca selawat lurus-lurus saja pun baik juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi ada orang yang suka dengan dilantunkan. Tadi bila saya turun, maka disambut dengan selawat. Maka kita pun juga di kampung saya, kalau ada akikah, ada walimah, ada nikah, ada pindah rumah, orang ramai-ramai berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Maka semuanya baik. Ada pula berselawat dengan dipukulkan duf gendang, maka memukulkan itu pun baik. Kata Nabi SAW, a'linu hadzal nikah. Kalau ada walimah nikah, jangan diam-diam, a'linu, buat isytiharkan beramai-ramai. Waj'aluhu fil masajid, buat akad nikah di masjid. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang.
Itulah kenapa ada tradisi memukulkan gendang. Ketika Nabi balik daripada perang, datang sahabat, seorang perempuan. Ya Rasulullah, ya, saya bernazar. Apa nazarnya? Saya bernazar, nanti kalau engkau pulang perang dengan selamat, saya akan pukulkan gendang ini. Boleh apa tak boleh? Kata Nabi, pukulkanlah gendang itu. Itulah mengapa di beberapa kawasan daerah memukulkan gendang. Hadrah. Hadrah diambil dari kata hadar. Hadrah maknanya merasakan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia hadir. Walaupun yang datang itu ustaz, habaib, maka ketika mereka datang disambut dengan tala'al badru alaina. Hadrah, merasakan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid dibuat di masjid, ramai, semua orang datang, puan, tuan, datuk, datin, baik, tak salah. Tak sanggup membuat di masjid, dibuat di rumah-rumah juga baik. Untuk apa? Untuk mengingatkan kepada anak keluarga kita, kalau kita mati nanti, maka mereka pun juga akan buatkan maulid untuk anak-anak kita, dan anak-anak kita pun nanti akan buatkan maulid pula untuk cucu-cucu kita. Dan kita buat macam ini sekarang, ini kita meneruskan tradisi yang dibuat oleh datuk-datuk kita dulu. Maka insya Allah sampai hari kiamat negeri kita sepitang, betul? Maka insya Allah sampai hari kiamat terus ada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kitab maulid yang dibaca macam-macam. Dari mulai yang paling tua namanya Maulid Ad-Daibai dari Yaman. Selesai Maulid Ad-Daibai ada lagi namanya Maulid Burdah. Maulid Burdah ini ditulis oleh Imam Al-Busiri dari Alexandria, Mesir. Makamnya di Alexandria, Iskandaria. Selepas itu Ad-Daibai Yaman. Kalau Al-Busiri di Alexandria, Mesir. Lalu kemudian Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Al-Barzanji ini ulama daripada Yaman. Lalu kemudian dia menjadi mufti, ulama daripada Madinah Al-Munawwarah menjadi mufti di Yaman. Beliaulah menuliskan syair-syair Al-Barzanji. Lalu kemudian daripada Yaman ada namanya Habib Ali Al-Habsyi. Maka kita sebut dia dengan Simtud Durar. Lalu kemudian sekarang masih ada lagi Habib Omar bin Hafiz menuliskan Maulid Ad-Diya'ul Lami'. Ini semua adalah maulid-maulid. Isi daripada syair-syair maulid ini 3. Yang pertama, sejarah Nabi. Yang kedua, solawat Nabi. Yang ketiga adalah doa-doa di dalamnya. Kadang orang campurkan antara Barzanji dengan Simtud Durar dengan Ad-Daibai. Yang biasa saya lantunkan dalam maulid. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Muhammadun sayyidul kaunaini, Nabi Muhammad adalah pemimpin semesta alam. Sayyidul kaunaini wathaqalaini, dari kalangan manusia dan jin. Min urbi wa min ajami, dari kalangan orang Arab dan orang ajam yang bukan Arab. Dialah pemimpinnya. Nanti ketika kita berkumpul semua di padang mahsyar, yang Arab, yang tak Arab, yang Nabi, yang tak Nabi, yang Yahudi, Bani Israel, semuanya pemimpin kita adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata sahabat Nabi kalau mengucapkan salam kami tahu. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibullah, Assalamu alayka ya awwala khalqillah, Assalamu alayka ya safwatullah, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi mengucapkan selawat kami tak tahu. Maka turunlah wahyu diajarkan kepada Nabi Muhammad. Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kata Syekh Ali Jum'ah, solawat yang paling elok adalah solawat yang ada Ibrahimnya di dalam. Maka disebut dia dengan solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Majlis
Setiap majlis. Maka kadang kalau kita berjumpa dengan orang, bila bersalaman, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa orang kalau berjumpa bersalaman dia ucapkan selawat kepada Nabi? Karena kata Nabi, setiap ada majlis orang berkumpul, kalau tidak dibacakan selawat, maka majlis itu majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau. Maka orang yang berdua pun walaupun tak ramai berdua, dia tidak ingin majlis dia berdua itu menjadi majlis yang tak baik. Maka ketika bersua berdua, dia tetap ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma min muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani berjumpa, wa yatasaffahani berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan dosa mereka, malam yatafarraqa, sebelum dia berpisah. Maka kita pun juga di dalam majlis ini sudah berkali-kali berulang-ulang kita ucapkan selawat kepada Nabi, dan insya Allah dengan selawat itu mudah-mudahan kita istiqomah insya Allah. Ada model selawat yang di dalam selawat itu ada doa sekali. Dia selawat, kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tak ada doa di dalamnya. Tapi Allah tetap berikan balasan. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat. Tapi dalam selawat itu tak ada doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak ada doa khas untuk kita, tapi Allah tetap beri balasan. Nah, ada dalam solawat itu ada doanya sekali. Itu yang selalu juga kita baca dalam program-program tahlil, dalam takziah orang meninggal, dalam walimah, dalam acara nikah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat, innaka sami'un qaribum mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ini afdal baik semuanya. Hanya saja solawat ini ada yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan ada solawat yang dibuat oleh para ulama, maka semuanya baik. Kenapa boleh solawat itu dibuat oleh para ulama? Mana dalilnya? Suatu ketika Nabi sembahyang, Sami Allahu liman hamidah. Nabi hanya mengajarkan doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi rupanya sahabat di belakang ada dia baca doa agak lain. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Selepas salat Nabi tanya, siapa tadi yang membaca doa yang tak pernah saya ajarkan? Saya hanya mengajarkan doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kamu tadi saya dengar ada bacaan lain. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Selepas salat Nabi tanya, siapa tadi yang membuat doa itu? Lelaki itu menjawab, saya ya Rasulullah yang membuat doa itu. Kata Nabi, futihat abwabus sama. Saya tengok pintu langit terbuka, turun malaikat berlomba-lomba ingin mencatat, menulis doa yang sudah engkau baca tadi. Itulah dalil bahwa boleh membuat doa, walaupun doa itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Boleh kita membuat doa selama doa itu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis ini, kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, jawazu ihdatsiz dzikri fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Boleh membuat bacaan solat dalam solat selama tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau di dalam solat saja boleh, apalagi di luar solat. Hanya saja kalau kita buat doa, doanya berbahasa Arab. Kalau berbahasa Melayu, maka solat kita batal. Jadi kalau dalam solat itu kita buat doa berbahasa Melayu, apakah ketika sujud, ataupun ketika duduk, ataupun ketika tentang tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh sampai fil alamina innaka hamidum majid. Lepas itu kita berdoa sendiri, ya Allah lariskanlah perniagaan saya, batal sembahyang. Tapi kalau kita baca dengan doa bahasa Arab, Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, tak batal salat. Walaupun doa itu tidak diajarkan Nabi, tidak diajarkan Allah dalam Quran, tidak ada dalam hadis Nabi,
maka doa itu tetap boleh dibacakan, baik dalam doa solat sunat maupun dalam solat fardu, maupun dalam sujud, maupun ketika tegak, maupun ketika di akhir tasyahud. Mana dalilnya? Imam Syafi'i mendoakan. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Dia Imam Ahmad bin Hanbal yang masyhur dengan nama Imam Hambali. Lalu kemudian ketika Imam Syafi'i meninggal, Imam Hambali mendoakan gurunya. Apa kata Imam Hambali? Da'autu lisyafi'i fi solati. Saya doakan guru saya Imam Syafi'i dalam sembahyang saya arba'ina sanah, 40 tahun. 40 tahun. Apa bunyi doanya? Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Rabbi firli, ampunkan saya. Wali walidayya, ampunkan ibu bapa saya. Wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ampunkan Imam Syafi'i. Jadi kalau puan-tuan nanti berdoa dalam sembahyang, baik waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, selepas itu dia tambah doa Rabbi firli wali walidayya wali Ustaz Abdul Somad. Boleh, tak salah, baik sunat fardu wali sunat. Tapi kalau doanya lupa bahasa Arab, ampunkanlah dosa Ustaz Somad, dia tadi tazkirah kejap saja tak lama, batal solat. Sebab bila ada keluar yang bukan bahasa Arab daripada mulut kita, batal. Tapi kalau kita bacakan dalam hati, boleh. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah bukan waktu dia di Makkah, bukan waktu dia di Ka'bah, bukan waktu dia di Taman Raudhah. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang sujud. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa ketika sedang bersujud. Berapa lama Nabi berdoa ketika sedang sujud? Kata Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi yang menengok Nabi bagaimana Nabi sembahyang. Nabi pernah membaca ayat panjang dalam solat dan sujudnya sepanjang ayatnya. Jadi kalau ayat dia baca surah yang panjang, sujudnya sepanjang ayatnya. Tapi kenapa imam-imam kita hanya membaca setakat paling banyak 7? Karena kata Imam Al-Hasan Al-Basri, tasbih yang sikit 3, yang sedang 5, yang paling banyak 7. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lebih daripada 7 makruh. Sebab apa? Sebab makmum berkunang-kunang. Makmum boleh sakit kepala, pusing kepala. Sebab apa? Sebab terlalu lama sujud. Maka yang dimaksud lama sujud ketika sedang sembahyang bersendirian. Solat sunat hajat, solat sunat tahajud, solat sunat witir, solat sunat di rumah. Adapun menjadi imam, idza amma ahadukum falyukhaffif, kalau kamu menjadi imam maka ringankanlah bacaannya, tidak terlampau pendek, tidak terlampau panjang, tidak terlampau lama, tidak terlampau sekejap. Maka insya Allah mudah-mudahan amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW dengan maulid ini dijelaskan oleh para alim, para ulama kita, dapat kita amalkan sehingga kita istiqomah. Dengan barokah maulid ini mudah-mudahan kita semua istiqomah insya Allah.